就攞條魚中間最嫩嘅部分。我覺得應該用回形蘿蔔、血橙、京葱做底，魚肉用鹽同黑胡椒調味。Selamat datang di alur cerita film Al-Fahri TLG. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengisahkan tentang seorang koki muda berbakat bernama Sekai, di mana Sekai sudah ditinggal ayahnya sejak kecil, karena sang ayah menganggap Sekai tak berbakat untuk menjadi koki. Sekai kemudian dibesarkan dan diajari memasak oleh teman ayahnya bernama Seven. Lalu bagaimana kisahnya? Yuk kita masuk dalam alur cerita film Kok Abstrom. Film dibuka di kawasan penjajah kuliner tradisional bernama Spring Avenue. Di sana terdapat sebuah restoran bernama The Seven yang selalu diserbu pembeli. Restoran yang menyajikan masakan khas Cina ini saking larisnya untuk makan saja para pembeli harus antri dulu. Di restoran The Seven terdapat koki muda berbakat bernama Sekai. Di suatu hari ada seorang pengunjung yang menyerobot antrian. Sekai yang melihat hal itu langsung datang menegur orang tersebut untuk mengantri. Dia yang tidak terima ditegur bilang kalau bosnya akan membuka restoran persis di depan rumah makan The Seven dan akan menyewa koki kelas dunia. Sementara di tempat lain terlihat sebuah acara pembaptisan dari anak raja yang baru lahir. Di sana terlihat seorang koki bernama Paul dan kekasihnya bernama Mayo. Masakan yang dihidangkan dalam acara tersebut membuat ratu sangat puas dan terkesan. Could you please tell us more about this fine delicacy? Karena kesuksesan Paul yang mampu membuat ratu terkesan, membuat bosnya menaikkan jabatan Paul menjadi chef eksekutif. Namun Paul menolak karena ia ingin mencari suasana dan tantangan baru, dan dia memutuskan pergi ke Cina memenuhi undangan untuk memimpin sebuah restoran di sana. Sementara di restoran The Seven, ada seorang pengunjung yang memberitahu kalau akan ada pemugaran di lokasi Spring Avenue. Bagi toko yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan bisa bertahan, tapi bagi toko yang tidak mampu beradaptasi kemungkinan akan bangkrut dan diruntuhkan. Pada suatu waktu saat Sekai sedang memberi makan ke anjing, ia bernostalgia saat masih kecil, di mana dulu ia yang tidak mampu untuk memotong bawang, membuat ayahnya marah dan bilang kalau Sekai itu tidak berbakat untuk menjadi koki. Pada saat itu juga ayahnya memberi Sekai mie yang dibuat oleh Sekai sendiri. Tak lama ayah Sekai memutuskan pergi dan menitipkan dia ke sahabatnya Seven yang juga adalah guru Sekai. Sekai yang mendengar hal itu kesal, tapi ayahnya masih bersikeras, malah menegur anaknya dan tetap cuek pergi. Keesokan harinya, Paul yang sedang mencari ikan di pasar mencoba menanyakan ikan yang diinginkan. Tapi sang penjual bilang kalau ikan yang dia mau tidak ada. Selang beberapa saat, Sekai datang mencari ikan yang sama dengan Paul. Namun kali ini, si penjual langsung memberi ikan yang dimaksud pada Sekai. Paul yang kesal menanyakan pada si penjual kenapa dia bilang ke dirinya kalau ikan itu tidak ada. Penjual pun memberikan alasan kalau hanya Sekai yang mampu menyajikan ikan ini dengan baik. Mendengar hal itu, Paul penasaran dan menanyakan ke Sekai kalau ikan ini akan diapakan. Sekai pun menjelaskan, tak mau kalah dengan Sekai, Paul pun penjual yang bingung akhirnya membagi ikan itu menjadi dua. Sementara di restoran Paul yaitu Stellar sudah mulai mempersiapkan restoran mereka.
Di sini terlihat kalau Paul sangat menjunjung tinggi profesional dan keindahan. Acara pembukaan restoran pun dimulai. Saat Paul sedang menemukan makanan ke pemilik restoran, ada keributan kecil di luar. Salah satu dari mereka pun keluar untuk menegur, namun kepala restoran Seven juga tak mau kalah. Sky yang baru datang pun kaget. Alhasil Sky dan Paul pun ditantang beradu kehebatan. Pengembang wilayah yang terkesan langsung mendaftarkan kedua orang ini ke kompetisi masak nasional. Hasil dari kompetisi ini akan sangat berpengaruh untuk restoran The Seven, karena jika mereka memenangkan kompetisi itu, maka The Seven tidak akan diruntuhkan oleh pemerintah. Setelah kejadian itu, Paul mulai dilirik oleh stasiun TV. Dia pun diwawancarai oleh seorang wartawan. Paul menjelaskan bahwa kelemahan dari restoran Cina saat ini adalah karena mereka tak pernah mau mengembangkan masakan dan terlalu monoton. Mereka juga tak mengikuti perkembangan zaman dan masih terlalu tradisional. Sky yang melihat hal itu dari televisi menjadi lebih tertantang untuk membuktikan kemampuannya. Keesokan harinya terpilihlah 2 koki terbaik untuk masuk ke kompetisi masak nasional. Mereka adalah Sky dan Paul. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk berduel dengan seorang koki yang sudah memenangkan kompetisi memasak internasional selama 2 kali berturut-turut. Dia dikenal dengan sebutan Dewa Masak. Dan ternyata Dewa Masak adalah ayahnya Sky. Dalam sebuah wawancara, Dewa Masak ditanya mengenai kesamaan marganya dengan seorang koki di The Seven. Namun dengan tegas ia berkata bahwa ia tak mengenal Sky dan orang dengan marga yang sama dengannya sebenarnya sangat banyak di Cina. Di sisi lain, Mayo yang datang ke restoran The Seven memberi sebuah undangan makan malam di Stellar. Akhirnya makan malam pun tiba. Di sana mereka berdua disajikan sebuah makan pembuka, yaitu telur ceplok. Awalnya Sky meremehkan, namun setelah dimakan, ternyata itu bukan telur ceplok, melainkan adalah buah-buahan seperti mangga, merkisa, dan anggur. Makanan selanjutnya pun disajikan. Sky yang merasa kalau Paul terkesan pamer, kesal dan menghampiri Paul sambil marah-marah. Paul pun menantang Sky untuk mengolah sebuah daging sapi. Tanpa basa-basi, Sky pun langsung beraksi. Setelah itu giliran Paul menunjukkan aksinya. Selesai memasak, Paul memberikan masakannya pada Sky dan Sky pun mencium masakan Paul dan pergi begitu saja. Sesampainya di The Seven, Sky merenung dan mengingat kembali masa lalunya. Tak lama kemudian dia menerima telepon dari gurunya Seven yang meminta dia untuk datang ke sebuah tempat. Sky pun segera pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di sana, Sky kaget dengan kehadiran ayahnya. Gurunya bilang kalau ayahnya sudah kembali. Namun Sky membantah kalau dia tak memiliki ayah, sedangkan apabila punya, orang tersebut adalah sang guru. Ayahnya mencoba untuk menjelaskan kalau dia tidak mau Sky tertekan dengan keadaan ayahnya yang menjadi juara bertahan 2 kali berturut-turut. Ayahnya bahkan menambahkan bahwa ia ingin melihat Sky membuktikan kemampuannya di pertandingan nanti saat melawannya. Saat itu Sky berjanji bahwa ia akan mengalahkan ayahnya. Lalu tibalah hari kompetisi masak. Paul dan Sky mulai masuk ke arena. Di sana presenter kembali mengingatkan kalau pemenang dari kompetisi ini akan dikirim ke Makau untuk ikut kompetisi memasak internasional. Kemudian pemenang dari kompetisi di Makau
akan berkesempatan bertanding melawan Dewa Masa. Dan akhirnya kompetisi pun dimulai. Setelah selesai, kini waktunya masakan mereka dicicipi dan dinilai oleh para juri. Pada penilaian keduanya ternyata memiliki skor yang sama. Ketua para juri pun diminta maju ke depan untuk memilih satu pemenangnya. Pemenang pilihan juri pun jatuh pada Paul. Ketua juri memberi alasan kalau memasak juga termasuk dalam seni yang memperlihatkan segi keindahan, bukan sekedar cita rasa. Sky yang sedih langsung pergi meninggalkan arena. Keesokan harinya, karena Sky tidak hadir di restoran The Seven, membuat sang guru menghampiri Sky yang berada di sebuah tempat bermain. Di sana sang guru mencoba menghibur dengan ikut bermain dengan Sky. Akhirnya gurunya pun kalah dalam permainan itu. Namun Sky sadar bahwa gurunya sengaja mengalah. Kemudian gurunya berkata bahwa di setiap pertandingan pasti ada yang menang dan yang kalah. Dia juga berbagi pengalaman ketika dia mengembara dan bertemu dengan dua biksu kecil. Di sana dia memakan bekal dua biksu itu. Dia juga menilai kalau cara mengolah makanan itu ada yang salah dan tidak sempurna. Tanpa diduga ternyata respon biksu itu memberitahu kalau makanan ini mereka yang buat. Dari mulai menanam gandum sampai mengukusnya. Jadi mereka sangat menghargai masakan yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, kita harus menghargai makanan bukan dari enak atau tidaknya, melainkan rasa bersyukur. Dari situlah Guru Seven melihat sebuah makanan dari sudut yang berbeda dari penyajiannya yang menggunakan cinta. Sang guru juga menyarankan untuk membuang pikiran negatif agar Sky bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Karena cerita itu, Sky mulai berubah pikirannya. Di sisi lain, Paul kaget karena pemilik Stellar menyuruh Paul untuk tidak mewakili Stellar di fase berikutnya. Dan pemilik Stellar malah lebih memilih Mayo. Dan ternyata Mayo memberitahu rahasia Paul kalau dia buta rasa. Mayo juga bilang kalau dia dekat dengan Paul hanya ingin memanfaatkan ilmunya saja. Mayo juga ternyata berselingkuh dengan pemilik Stellar. Paul yang marah dan kecewa pun langsung pergi. Paul yang sedang merenung sambil minum tidak sengaja dihampiri oleh Sky. Sky bertanya-tanya kenapa Paul sedih, padahal dia akan memenangkan kompetisi. Akhirnya mereka bertukar cerita dan Paul bilang kalau Dewa Masa adalah panutannya. Sky pun juga mengakui kalau dia itu adalah ayahnya. Dan juga Sky bercerita tentang masalah dia dan ayahnya, di mana ayahnya begitu tega meninggalkannya sewaktu kecil. Akhirnya mereka berdua berikrar untuk tidak menyerah dengan impian mereka, sekaligus mengakui keunggulan masing-masing. Di sisi lain, pemilik Stellar memaksa Seven untuk menjual restorannya. Namun Seven bersikeras dan enggan untuk menjualnya. Hingga Sky dan Paul datang ke restoran tersebut. Di sana Paul menekankan ke pemilik Stellar kalau dia punya hak untuk ikut kompetisi tersebut. Dan dia tidak sedikit pun takut dengan mereka. Dia juga menjudul kepala pemilik Stellar itu. Di sana Paul bilang ke Guru Seven kalau dia akan ikut kompetisi selanjutnya bersama Sky. Guru Seven pun menyetujui keputusan itu. Sejak saat itulah mereka berlatih memasak bersama. Hari kompetisi internasional pun telah tiba. Di sana hadir peserta dari berbagai negara. Begitu juga Mayo yang mewakili Stellar. Kompetisi pun dimulai. Para peserta saling menunjukkan kemampuannya.
Singkat cerita, pemenang dari kompetisi itu ternyata adalah Paul dan Sky. Mereka begitu gembira, terlihat juga kekecewaan pada peserta lain. Para juri begitu terkesan dengan masakan mereka berdua. Malam harinya mereka berdua mengobrol dikarenakan yang boleh berduel dengan Dewa Masak hanya satu orang. Akhirnya Paul mengalah dan menyuruh Sky untuk berduel dengan ayahnya karena dia yang punya ambisi lebih penting untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Pertandingan final pun dimulai. Di sana terlihat Sky bernostalgia dengan masa lalunya. Sementara Guru Seven juga ikut menyaksikan pertandingan itu. Pertandingan sudah dimulai, Dewa Masak langsung bergegas beraksi. Sedangkan Sky masih merenung untuk menentukan pilihan masakannya sambil mengenang restoran The Seven. Karena kebanyakan bengong sampai-sampai dilempari kuah oleh Dewa Masak sambil bilang untuk fokus ke pertandingan. Dia pun langsung memasak masakannya. Pertandingan berakhir, Dewa Masak membuat masakan yang begitu indah. Para juri juga sangat terkesan. Saat Sky disuruh untuk mengantar makanan ke juri, dia malah memberi makanan itu ke ayahnya. Sky sampai memohon untuk merasakan masakannya yang ternyata itu adalah mie yang dulu makanan terakhir saat Sky ditinggal ayahnya. Dewa Masak pun mencicipi masakannya, lalu Sky pergi meninggalkan arena. Setelah itu dengan gestur terharu dia begitu menikmati mie yang dibuat oleh anaknya, memperlihatkan kasih sayang seorang ayah. Setelah sekian lama The Seven semakin ramai dengan ditambah kehadiran Paul, di mana kebersamaan sangat terlihat di sini dan film pun selesai.